Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Mujtama' wal Fard, atau arahan-arahan Islam untuk perbaikan individu atau masyarakat muslim oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita sampai pada pembahasan anwa'ul bid'ah katsiratun minha. Jenis-jenis bid'ah itu sangatlah banyak. Di antaranya, nah di sini beliau menyebutkan beberapa jenis bid'ah. Baik, untuk menyegarkan kembali apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak ada yang semisal dengannya sebelumnya. Ini pengertian secara bahasa. Ya, segala sesuatu yang belum pernah ada yang seperti itu sebelumnya, maka itu disebut bid'ah. Makanya tidak salah kalau dikatakan mikrofon ini bid'ah. Kemudian ya teknologi pesawat, mobil, HP, ya itu bid'ah, itu tidak salah. Karena secara bahasa memang sesuatu itu yang tadi kita sampaikan adalah hal-hal yang baru, yang belum pernah ada seperti itu di zaman sebelumnya. Maksudnya di zaman Nabi dan para sahabat. Namun apakah itu adalah bid'ah yang dilarang secara syar'i? Maka tentu tidak. Bid'ah yang dilarang secara syar'i adalah segala sesuatu yang baru yang belum pernah ada seperti itu di zaman Nabi SAW, padahal Nabi punya alasan kuat untuk melakukannya dan tidak ada yang menghalanginya. Itu kaidahnya. Sehingga kalau dikatakan mikrofon ini apakah bid'ah secara syar'i, maka tentu tidak. Karena tadi tidak memenuhi dua syarat tersebut. Yang pertama, alasan kuat. Kalau dikatakan alasan kita pakai mikrofon adalah untuk memperkeras suara agar yang jauh bisa mendengar, agar dakwah ini sampai kepada yang jauh, jangkauannya lebih luas. Apakah Nabi SAW juga punya alasan seperti itu? Iya.
Bahkan kata Jabir bin Abdullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainah wa 'ala sautuhu. Kata Jabir, Nabi itu kalau berkhutbah, Nabi itu memerah wajahnya dan meninggi suaranya. Jadi Nabi punya alasan untuk mengeraskan suara. Kemudian yang kedua, tidak ada yang menghalangi. Maka kalau ditanya, apakah ada yang menghalangi Nabi SAW untuk pakai mikrofon? Ada. Apa itu? Belum ada teknologi mikrofon. Nah, maka yang syarat kedua ini tidak terpenuhi. Sehingga kalau kita pakai mikrofon di zaman sekarang, apakah itu bid'ah? Tidak. Nah, maka contoh-contoh yang disebutkan nanti ini, nanti Anda lihat dua hal ini pasti memenuhi syarat dua ini. Ya, contoh-contoh bid'ah yang akan disampaikan oleh beliau ini pasti memenuhi dua syarat ini. Kemudian bid'ah itu bukan hanya pada perkara-perkara amal, namun bid'ah juga terjadi pada perkara i'tiqad, akidah. Seperti Khawarij, ya, punya kebid'ahan. Apa bid'ahnya Khawarij? Mengkafirkan, iya, mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka punya keyakinan bahwa pezina, pemabuk, pemakan riba itu semua adalah kafir, keluar dari Islam. Padahal pelaku dosa besar itu masih mukmin menurut pandangan ahlu sunnah, namun mukmin yang fasik atau mukmin yang kurang imannya. Bid'ahnya Syiah dalam akidah banyak. Ini gudangnya ini, mau kulaan bid'ah kufur di sini. Ayo jangan sampai mikir, karena ini banyak, ini gudangnya syirik, gudangnya kufur, gudangnya bid'ah, gudangnya sesat. Kabeh ngelumpuk pada Syiah. Apa? Iya, meyakini bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang itu sudah berkurang. Ya, ini juga ditegaskan oleh ulama atau ahli, bukan ulama tapi juhala, yaitu Muhammad Al-Qummi dalam tafsirnya mengatakan bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang itu sudah diselewengkan, dikurangi oleh para sahabat. Ya, naudzubillah. Itu keyakinan yang bid'ah, karena tidak ada yang meyakini seperti itu sebelumnya. Ada kurangi sedikit. Iya. Hah? Dikurangi, masih nginging soalnya. Ya. Nging. Tes. Cek 1. Tes 1 2 tes kayaknya sudah. Ya. Kemudian meyakini 12 imam. Sepeninggal Nabi harus meyakini 12 imam, yaitu Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kadhim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, kemudian Hasan Al-Hasan Al-Askari, dan Muhammad Al-Mahdi. 12 imam. Ya, padahal tidak ada dari Nabi ataupun dari Allah wajibnya meyakini 12 imam ini. Maka ini bid'ah. Kemudian bid'ahnya Jahmiyah. Nah, ini juga gudangnya ini. Apa bid'ahnya Jahmiyah? Ya, meyakini Al-Quran bukan kalamullah, tapi Al-Quran makhluk ciptaan Allah. Kemudian meyakini Allah tidak memiliki nama-nama, Allah tidak memiliki sifat-sifat. Ya, itu bid'ah. Maka semua kelompok-kelompok tadi, Murji'ah meyakini bahwa pelaku dosa itu tetap beriman dengan iman yang sempurna. Asy'ariyah yang mentakwil sifat-sifat Allah. Itu semua adalah kebid'ahan dalam masalah apa? Akidah. Maka sekali lagi jangan mengira ahli bid'ah itu yang melakukan maulid, yang tahlilan,
yang berjanjian, yang zikir berjamaah, apalagi? Iya, itulah satu. Ya, jangan dianggap kalau disebut ahlul bid'ah maka yang terbetik di benak antum cuman orang-orang yang melakukan itu saja. Tidak. Terkadang ada orang yang nggak maulidan tapi dia ahlul bid'ah. Seperti Khawarij yang kita lihat sekarang, penampilan mereka seperti kita. Ya, jenggotan, nggak maulidan, ya kan? Apakah mereka dikatakan ahlus sunnah? Tidak. Mereka tetap ahlul bid'ah karena punya keyakinan yang menyimpang, yaitu kafirnya pelaku dosa besar. Kemudian mengkafirkan setiap pemimpin yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka kafirkan secara mutlak. Baik, sekarang kita baca kata beliau, anwa'ul bid'ah katsiratun minha. Macam-macam bid'ah itu banyak. Di antaranya satu, al-ihtifal bil maulidin nabawi, yaitu memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada risalah khusus yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala tentang masalah maulid ini. Kita ringkaskan, sebagian orang menganggap bahwasanya maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan perbuatan yang baik, atau kata mereka bid'ah hasanah. Mereka menganggap bahwa sesuatu yang baik meskipun tidak ada dalilnya maka itu boleh. Padahal para ulama telah menghukumi segala sesuatu yang baik yang dianggap baik oleh manusia, sedangkan tidak ada sandaran hukumnya dari Nabi, tidak ada contohnya dari Nabi, padahal Nabi punya motivasi melakukannya dan tidak ada yang menghalangi Nabi, maka dihukumi sebagai bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sayyi'ah. Terus bagaimana dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bid'ah terbagi menjadi dua, bid'ah mahmudah dan bid'ah madzmumah. Bid'ah itu ada dua, ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Ya, apa bid'ah yang terpuji itu? Apakah antum lebih alim daripada Imam Syafi'i? Kenapa? Hanya istilah. Ya, kita tampung. Ada yang lain? Baik, bantahannya yang pertama, kalaupun memang benar Imam Syafi'i memaksudkan bahwasanya bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah dalam syar'i, maka kita jawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu bid'atin dolalah. Ini jawaban secara global. Kalau ada ucapan siapapun bertentangan dengan ucapan Nabi, maka tetap yang dipegang ucapan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kalau memang benar tujuannya Umar untuk mengatakan itu bid'ah secara syar'i, maka kita benturkan dengan hadis Nabi kullu bid'atin dolalah. Nabi mengatakan semua bid'ah itu sesat, tapi Umar mengatakan ada bid'ah hasanah. Kita jawab, yang kita ambil ucapannya siapa? Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Wahai orang, ayat yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan siapapun di atas firman Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban secara terperinci, yang dimaksud oleh Umar dan juga Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, itu bukan bid'ah secara syar'i, namun itu bid'ah secara bahasa. Maka segala sesuatu yang baru kalau tidak bertentangan dengan syariat, maka itu bid'ah yang terpuji. Ini diperinci oleh Imam Syafi'i juga, dan diperinci oleh Imam Al-Izz bin Abdissalam. Bahkan beliau membagi bid'ah ada 5. Bid'ah wajib, wajibah, bid'ah mandubah, bid'ah mubahah, bid'ah makruhah, dan bid'ah muharramah. Seperti hukum fikih ada 5. Tapi ketika diteliti, ternyata itu perkara-perkara yang merupakan bid'ah secara bahasa. Contoh, bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib.
adalah yaitu mempelajari ilmu tajwid. Ya, mempelajari ilmu tajwid. Ilmu baca Quran itu loh. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena di zaman Nabi SAW ada nggak ilmu tajwid? Nah, nggak ada. Ilmu tajwid baru dibukukan setelah zaman Nabi SAW. Apa hukumnya mempelajari ilmu tajwid? Wajib. Karena kalau orang sekarang tidak belajar ilmu tajwid, maka dia tidak bisa baca Quran. Sedangkan baca Quran hukumnya apa? Wajib. Membaca Al-Quran hukumnya wajib. Maka sarana untuk bisa membaca Al-Quran juga wajib. Paham ya? Kata para ulama, kaidahnya al-wasilah laha ahkamul ghayah. Tujuan itu hukumnya, sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Belajar tajwid ini kan apa? Tujuan atau sarana? Sarana. Goalnya apa? Bisa baca Quran. Maka kalau baca Quran itu wajib, berarti sarananya juga wajib. Tapi yang jadi masalah, ilmu tajwid tidak ada di zaman Nabi SAW. Apakah dia bid'ah? Iya, dia bid'ah. Namun bid'ah secara bahasa. Kenapa? Benturkan dengan dua hal tadi. Yang pertama apa? Motivasi. Adakah motivasi untuk membukukan ilmu tajwid di masa Nabi SAW? Gak ono. Kenapa? Karena para sahabat sudah apa? Sudah bisa fasih membaca Al-Quran. Sudah bisa membaca Al-Quran, sehingga tidak dibutuhkan sarana untuk supaya mereka bisa baca Quran. Lalu dia sudah bisa baca Quran kok. Paham ya? Kayak misalnya antum sudah di Mekah. Antum sudah di Mekah. Masuk akal nggak antum beli tiket Surabaya Mekah? Paham maksudnya? Antum posisi sudah di Mekah, tapi masuk akal nggak antum beli tiket Surabaya Mekah? Nggak masuk, karena antum sudah mencapai tujuan. Sedangkan tiket pesawat cuma apa? Sarana. Ketika tujuan sudah tercapai, maka sarana tidak diperlukan lagi. Nah, di zaman Nabi, di zaman para sahabat sudah tercapai tujuan itu, yaitu mereka sudah bisa membaca Al-Quran. Namun setelah itu banyak umat Islam banyak manusia yang masuk Islam, dan mereka dari kalangan ajam. Apa ajam? Non Arab. Ya, banyak kalangan ajam masuk Islam. Nah, sehingga mereka lisannya bukan lisan Arab. Ya, maka dibutuhkan ilmu yang membimbing mereka, yang menjadi sarana mereka untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, baru ketika dibutuhkan itu dibikinlah ilmu tajwid, kurikulum ilmu tajwid. Paham ya? Maka bid'ah enggak? Tidak bid'ah, tapi justru itu wajib. Bid'ah yang wajib, iya. Nah, sekarang kalau tadi Maulid Nabi SAW, benturkan dengan dua tadi. Apakah ada motivasinya di zaman Nabi SAW? Ada. Apa sih motivasinya orang Maulidan itu? Supaya ingat sama Nabi, supaya cinta sama Nabi, ya, supaya, atau yang lebih besar dari itu, mengharapkan syafaat, mengharapkan pahala. Ya, tanya sama orang-orang, kalian melakukan ini oleh pahala gak? Pasti jawabannya apa? Dapat pahala. Iya, saya berharap pahala di sisi Allah dengan Maulid Nabi ini. Apakah Nabi bukan orang yang semangat meraih pahala dari Allah? Paling semangat Nabi meraih pahala dari Allah. Setiap ada amalan yang di situ mendapatkan pahala, Nabi lakukan amalan tersebut. Demikian juga para sahabat. Kalau ada amalan yang di situ berpeluang mendapatkan pahala, para sahabat masuk di situ melakukannya. Mereka orang-orang yang paling semangat untuk meraih pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Motivasinya ada. Tapi ada orang-orang yang ngeles. Motivasinya nggak ada di zaman Nabi. Kenapa? Karena para sahabat sudah cinta sama Nabi. Ya kan? Baik, kalau gitu di zaman sahabat, ketika Nabi wafat, banyak orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Ya kan? Justru beriman kepada nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab. Itu di zaman sesaat setelah Nabi wafat, yaitu di zaman awal-awal kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq.
Bukankah itu waktu yang pas untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya kan? Karena mereka sedang beriman kepada Nabi palsu. Bukankah layak para sahabat ketika itu mengingatkan kecintaan kepada Nabi, supaya mereka menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi satu-satunya, Nabi terakhir yang mereka imani? Tapi ternyata dari sekian banyak sahabat yang masih hidup di zaman itu, gak ono sing kepikiran siji tok. Kok bisa? Apakah Anda mengira kalau sahabat-sahabat itu dibangkitkan di zaman sekarang, delok wong-wong maulidan, mereka saling berkata, oh, gak kepikiran ya dhewe yo. Iya, kon opo kon kok kepikiran kon kalah mbek wong-wong saiki. Wong-wong saiki kreatif. Iya. Gak ada para sahabat yang kepikiran. Ya, maka satu, gak terpenuhi. Yang kedua, apa yang menghalangi Nabi dan para sahabat untuk maulidan? Ada yang menghalangi mereka untuk maulidan? Oh, gak tahu caranya, Ustaz. Iya, mereka gak tahu caranya maulidan gimana, makanya mereka gak maulidan. Loh, kon kok iso weruh? Sing oleh wahyu ki sapa? Ya kan? Mereka gak sempat, Ustaz. Kok bisa gak sempat? Iya. Maulid yang dilakukan setiap tahun tidak ada satupun riwayat tentangnya. Sedangkan sholat gerhana, tata cara sholat gerhana, baik gerhana matahari atau bulan, yang itu hanya terjadi, kata para ulama, hanya 2 kali di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para sahabat meriwayatkan bahkan sampai mutawatir, dijelaskan dengan detail mulai takbiratul ihram sampai salam. Bahkan khutbahnya juga dijelaskan. Padahal cuma berapa kali? 2 kali terjadi. Maulid yang tiap tahun 12 Rabiul Awal, gak ada satupun riwayat yang menjelaskan akan hal itu. Baik. Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi, tidak ada yang mengetahui pastinya. Para ulama khilaf, dengan khilaf yang panjang, dengan khilaf yang banyak. Ya, silakan buka kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan berbagai macam khilaf para ulama ahli sejarah tentang kapan hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak sepakat. Yang mereka sepakati adalah harinya, yaitu hari apa? Senin. Ya, karena Nabi dengan dalam hadis yang sahih ketika ditanya tentang puasa hari Senin, dzaka yaumun wulidtu fihi, hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Nah, itu Nabi merayakan Maulid dengan puasa. Ya, maka Nabi berarti maulidan. Kalau memang itu dikatakan Nabi merayakan Maulid, maka ya sudah, berarti Anda merayakan Maulid dengan cara apa? Puasa. Tapi lihat, orang-orang nggak familiar dengan puasa, asing dengan puasa. Justru ketika disebutkan Maulid, yang terbetik di otak mereka apa? Ya, joget-joget atau nabuh rebana, ya, berkatan, itu. Yang mereka sebut ketika disebutkan Maulid, yang terbetik di benak mereka adalah besek dan yang semisal dengannya. Ya. Coba kalau nggak ada besek, ya apa? Hah? Nggak datang, sepi. Ya, naudzubillah. Maka tidak ada para ulama yang sepakat. Para ulama tidak sepakat tentang kapan lahirnya Nabi. Yang sepakat adalah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Itu yang disepakati. 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Adapun hari lahirnya tidak ada yang sepakat kecuali harinya saja, hari Senin. Kok bisa ada suatu ibadah yang tidak diketahui kapan pelaksanaan ibadah tersebut? Ngerti ya? Kalau memang itu bentuk syariat, harusnya jelas dilaksanakan di waktu kapan. Kan syariat itu memberikan tuntunan yang jelas. Amalan ini itu dilakukan ketika hari ini, ketika waktu ini, ketika kondisi ini, jelas. Ya, tapi kok ada syariat yang justru harinya itu nggak jelas kapan dilakukannya, karena tidak ada tanggal pasti yang berkaitan dengan hal itu. Kembali kepada tadi, maka tidak ada bid'ah hasanah yang secara syar'i. Kalaupun dikatakan ada bid'ah hasanah, tapi itu bid'ah hasanah secara bahasa. Ya, tidak ada bid'ah hasanah secara syar'i. Kemudian sebagian orang
tanya kepada kita, kalau maulid itu tidak ada dalil yang memerintahkannya, mencontohkannya, maka bawakan kepada kami dalil larangannya. Ya, mana? Ada nggak dalil larangannya kita dilarang melakukan memperingati maulid Nabi? Maka kita jawab, kaidah fikih mengatakan al aslu fil asya al ibahah, wal aslu fil ibadah al hadar wan mana. Secara asal hukum duniawi itu mubah, dan secara asal hukum ibadah haram, terlarang, nggak boleh. Maka kalau hukum duniawi itu mubah, berarti yang dicari adalah larangannya. Cari larangannya, jangan cari perintahnya. Apa hukum makan soto? Jangan cari perintah. Karena kalau cari perintah, selamanya Anda makanan apapun bid'ah. Karena tidak ada perintah untuk memakan makanan tersebut. Rawon, mana dalil? Kulu rawon. Ya, makanlah rawon. Nggak ada. Maka yang dicari adalah larangan. Apakah ada larangan dari Nabi? Apakah ada hal-hal yang dilarang di dalam rawon itu? Rawon babi misalnya. Nah, iya. Baru ada dalil yang melarang. Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Nah, dalam masalah ibadah, maka secara asal terlarang, tercegah, nggak boleh. Kecuali apabila ada dalil yang memerintahkan. Maka kalau masalah ibadah yang dicari perintah, bukan larangan. Kalian yang melakukan bid'ah itu, kalian yang harus membawakan dalil. Sedangkan kita yang melarang kok malah disuruh membawakan dalil. Lucu. Kalian yang berbuat, harusnya kalian yang bertanggung jawab membawakan dalil. Ya, sedangkan kita yang melarang, kita nggak dituntut dalil. Justru kita menuntut dalil. Paham ya? Ya. Kalaupun dipaksa, maka kita katakan dalilnya adalah sunnah tarkiyah. Dalilnya adalah sunnah tarkiyah. Apa sunnah tarkiyah itu? Yang ditinggalkan Nabi, tapi dengan dua syarat tadi. Sesuatu yang ditinggalkan Nabi, padahal Nabi punya alasan dan tidak ada yang menghalanginya, maka kalau kita tinggalkan berarti kita ittiba'us sunnah. Ngerti ya? Sesuatu yang ditinggalkan Nabi, padahal Nabi punya alasan kuat untuk melakukannya, dan tidak ada yang menghalangi Nabi untuk melakukannya, maka kalau kita meninggalkan juga, maka berarti kita mengikuti sunnah. Ini namanya sunnah tarkiyah. Jadi ittiba itu bukan cuman fi'liyah, melakukan. Jenggot, ya sunnah, ini melakukan. Kemudian sholat sunnah, siwak. Tapi semua bentuknya apa? Melakukan perbuatan. Tapi ada mengikuti sunnah yang justru ojo lapo-lapo. Jangan melakukan. Tapi terhitung Anda mengikuti sunnah kalau tidak melakukannya. Itu namanya sunnah tarkiyah. Tapi syaratnya dua tadi. Ya, syaratnya dua tadi. Anda meninggalkannya berdasarkan Nabi meninggalkan, padahal Nabi punya motivasi dan tidak ada yang menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian sebagian orang berusaha untuk membawa dalil tentang Maulid Nabi ini, dan dalil-dalil mereka adalah dalil-dalil yang konyol. Ya, dalil-dalil yang konyol. Sehingga kalau ditabrakkan dengan pemahaman para sahabat, mereka pasti tidak akan bisa menjawabnya. Contoh, mereka berdalil dengan firman Allah bahwasanya Nabi diutus untuk rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kau diutus wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi Nabi itu rahmat Allah. Baik, kita nggak mengingkari Nabi adalah rahmat kepada umat manusia ini, kepada alam semesta ini. Kemudian dihubungkan dengan ayat dalam surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un.
Katakan dengan karunia dari Allah dan dengan rahmat Allah, falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Maka kita bergembira dengan rahmat Allah, yaitu dengan maulid. Ada ayatnya dalam Al-Quran, jamaah. Lantas apakah menjadi sahih? Nah, makanya di sini perlu perangkat ketiga, yaitu manhaj as-salaf, fahmus salaf, pemahaman para salaf terhadap ayat tersebut. Tabrakkan dengan pemahaman para salaf. Mas, sabar mas. Kau tadi bawakan dalil, 2 dalil yang kau bawakan tadi, maka muncul pertanyaan, apakah para salaf paham, apakah para salaf tahu dalil itu? Kira-kira jawabannya apa? Tadi loh, ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kau diutus wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Dihubungkan dengan ayat kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah, maksudnya Nabi Muhammad, falyafrahu, hendaklah kalian bergembira, yaitu dengan memperingati maulid Nabi, mengadakan maulid Nabi. Tapi para salaf weruh gak ayat itu? Tahu? Taib, apakah ada para salaf yang memahami ayat itu seperti pemahamanmu? Dari sahabat ada? Nggak ada. Ya wis tabiin, gak ono. Ya wis tabiut tabiin, gak ono pisan. Kok iso 3 generasi ini gak ada yang paham tentang ayat itu ternyata untuk memperingati maulid? Kok bisa terlewatkan dari 3 generasi ini? Tadi, kalau seandainya 3 generasi ini dihidupkan di zaman sekarang, ngelihat orang-orang maulidan, apakah mereka berdecak kagum? Iya yo, awak dhewe gak kepikiran biyen yo. Ya kan? Kita tahu ayat itu. Dari zaman dulu kita tahu ada ayat itu. Tapi kenapa kita nggak kepikiran berdalil dengan ayat itu untuk maulid Nabi? Dzikir berjamaah. Ya kan? Mereka punya dalil. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, tuh yang disebut satu atau banyak? Banyak. Ya, uzkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah. Tuh berarti sing dikongkon akeh. Maka berarti berjamaah. Oh iya ya. Sing dikongkon akeh berarti berjamaah ini zikirnya ini. Kembalikan kepada fahmus salaf. Tayyib, para salaf tahu nggak ayat itu dalam surat Al-Ahzab itu? Pasti tahu para salaf, para sahabat, para tabi'in pasti tahu. Apakah ada di antara mereka yang memahami ayat itu seperti pemahamanmu? Wes summum bukmun umyun. Ya, makanya di sini beliau menyebutkan fahmus salaf hujjah. Pemahaman salaf itu adalah hujjah untuk memutus kebid'ahan semuanya. Tabrakan dengan manhaj salaf. Gowokno 1000 dalil. Bawakan kepada kami 1000 dalil, ribuan dalil. Pertanyaan kita cukup satu. Apakah para salaf memahaminya seperti pemahamanmu? Makanya mereka nggak berani ngomong kita salafi. Nggak berani mereka ngomong kayak gitu. Kenapa? Kalau mereka ngomong kita salafi, pasti kita akan tembak dengan pertanyaan itu. Kon ngaku salaf, apakah akidahmu seperti akidahnya salaf? Pemahamanmu terhadap ayat-ayat yang kau anggap bid'ah tadi, yang kau bawakan untuk melegalkan bid'ahmu tadi, apakah ayat itu dipahami seperti itu oleh para salaf? Ternyata salaf mereka adalah Jahm bin Safwan. Ayat salaf mereka adalah datuk-datuk mereka, jid-jid mereka, nenek moyang mereka. Enggak. Ya, makanya kita lantang mengatakan kita salafi. Kita berada di atas manhaj salaf. Karena pemahaman kita dibangun di atas pemahaman para salaf itu. Nah, baik, kemudian mereka berdalil. Mereka berdalil bahwasanya memperingati Maulid Nabi itu adalah bukti atas kecintaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda cinta kepada Nabi itu adalah memperingati Maulid. Bahkan sebagian orang dai-dai mereka ini menuduh yang nggak maulidan itu dipertanyakan cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jawab,
Justru kita nggak mau maulidan karena dasar apa? Cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintanya kita kepada Nabi, kita nggak berani melangkahi apa yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru sekarang kalian yang dipertanyakan cintanya kepada Nabi. Kalau memang kalian cinta, maka bukti cinta adalah ittiba, mengikuti saja. Itu bukti cinta. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian memang cinta kepada Allah, apa konsekuensinya? Fattabi'uni. Ittiba saja. Bukan ibtida, membuat hal-hal baru. Ya. Apakah para sahabat, para tabi'in, bahkan imam yang 4, mereka semuanya tidak ada yang maulidan? Apakah berani mereka menuduh mereka semua itu adalah tidak cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nggak berani mereka. Maka naudzubillah, kalau sampai dituduh yang nggak maulidan, itu berarti dipertanyakan cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dipertanyakan juga cintanya Abu Bakar kepada Nabi, cintanya Umar kepada Nabi. Ya, dipertanyakan juga cintanya semua sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam yang 4 kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengatakan Maulid Nabi itu adalah masalah khilafiyah. Ya, jangan kau itu menyinggung-nyinggung masalah khilafiyah. Ya, maka kita katakan, iya, khilafiyah itu ada dua. Ada masalah khilafiyah yang ditolerir dan ada khilafiyah yang tidak ditolerir. Khilafiyah yang ditolerir adalah masalah-masalah khilafiyah yang memang ada ijtihad di situ. Ya, ada ijtihad. Maka boleh kita saling lapang dada menerima perbedaan. Kalaupun kita menyalahkan satu sama yang lain, maka tidak mengharuskan membid'ahkan atau memfasikkan. Ngerti ya? Jadi kalau perbedaan dalam masalah fikih ijtihadiyah, boleh saling menyalahkan. Pendapat yang kau pegang itu salah. Ya, pendapat yang benar itu seperti ini. Boleh? Boleh. Tapi tidak mengharuskan kemudian kau lemparkan vonis apa? Bid'ah kepada dia. Apalagi sampai mengkafirkan. Nggak boleh, ini masalah ijtihadiyah. Contoh misalnya kemarin masalah COVID, antara soft renggang sama soft rapat, antara tetap ke masjid atau sholat di rumah, antara sholat pakai masker atau dilepas maskernya. Ya, kita dapati para ulama memang khilaf dalam masalah ini. Ahli ilmu berbicara tentang masalah ini dengan khilaf yang kuat. Maka kalau Anda memegang satu pendapat, otomatis Anda akan memandang pendapat yang lain salah. Nggak bisa dijamakkan. Anda memegang pendapat yang benar sholat di rumah, ya, tapi yang sholat di masjid juga benar. Nggak bisa. Pasti Anda mengatakan salah. Yang benar sholat di rumah karena ini yang saya lakukan. Anda bisa nggak menggabungkan dua? Anda gabungkan dua-duanya. Sholat di masjid, ya sholat nang omah. Bisa nggak? Ya kalau Anda sholat di masjid, ngapain sholat di rumah gitu kan? Kalau sholat di rumah, ngapain sholat di masjid? Nggak bisa Anda gabungkan. Ini namanya khilaf tadad. Khilaf yang tidak bisa dikompromikan. Namun dalam masalah ijtihad, ini kategorinya dalam masalah ijtihad, sehingga yang berbeda pendapat dengan Anda, dia dikatakan salah, namun tidak keluar dari ahlus sunnah. Ya, apalagi sampai keluar dari Islam, tidak. Berbeda dengan perbedaan masalah yang kedua. Perbedaan pendapat dalam masalah yang kedua tidak ditolerir. Kenapa? Karena kebenarannya cuma satu. Ya, kebenaran cuma satu. Kalau yang tadi ijtihad, Anda boleh mengatakan qauli shawab yahtamilul khata' wa qauluka khata' yahtamilus shawab. Pendapatku ini benar, tapi mengandung kesalahan. Pendapatmu salah, tapi mengandung kemungkinan benar. Nah, itu boleh kalau dalam masalah ijtihad. Tapi kalau dalam masalah yang kedua ini nggak boleh antum ngomong kayak gitu. Karena kebenaran cuma berapa? Satu. Allah fis sama. Ya, ada teman Anda, oh enggak, Allah itu di mana-mana. Nggak boleh Anda mengatakan pendapatku yang mengatakan Allah di atas itu benar.
tapi bisa jadi salah. Sedangkan pendapatmu yang mengatakan Allah di mana-mana itu salah, tapi bisa jadi benar. Ngono ta? Enggak. Tegas mengatakan yang benar Allah fis sama. Yang mengatakan selain itu, maka kemungkinan dua. Dia bisa keluar dari Islam atau dia keluar dari ahlus sunnah menjadi ahlul bidah. Ya. Baik. Kemudian kalau dikatakan masalah khilafiyah, nggak usah Anda membahas masalah khilafiyah. Maka kalau mereka konsisten dengan ucapan itu, harusnya mereka juga meneng. Ngerti ya? Harusnya mereka juga diam. Jangan membahas masalah khilafiyah. Nu sing ini terus. Ya, Maulid Nabi adalah ini dibawakan keutamaan Maulid Nabi. Barang siapa yang tidak memperingati Maulidku, bawakan hadis-hadis palsu. Ketika kita membahas dari sisi yang anti maulid, itu yang pro maulid ya. Sedangkan kita dari sisi yang mengingkari maulid, membahas tentang bid'ahnya maulid, ngamuk. Itu masalah khilafiyah. Jangan membahas masalah khilafiyah. Lo kau menengok. Ngerti ya? Lo kau diam juga, ayo. Sama-sama diam. Jadi kita disuruh diam, kono sing ngomong. Kono sing ngomong terus. Ya, maka nggak bisa. Ya. Betul, kita toleransi dalam artian kita tidak mendolimi mereka yang melakukan maulid. Ya, nggak boleh, itu bukan wewenang antum. Ya, tetangga antum misalnya mengadakan maulid di Rubukno Terope. Ya, terus kemudian lampunya dipateni, disabotase sound systemnya, nggak benar. Zalim itu. Kita nggak pernah ngajarin orang demikian. Terus gimana sikap kita? Biarkan. Yang penting antum tidak apa? Tidak ikut di dalamnya. Ya, biarkan mereka melakukan seperti itu. Antum sudah menyampaikan nasihat, selebihnya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat, kita benar-benar menempatkan posisi kita secara hak. Ya, sehingga mereka kalau katanya khawatir nanti Maulid Nabi ini diganggu, kita nggak pernah mengganggu. Ya, kita menghormati perbedaan pendapat dari sisi kita membiarkan mereka melakukan hal tersebut dengan kita tidak boleh mengganggunya. Justru yang sering sabotase siapa? Iya. Justru yang sering sabotase adalah mereka. Yang sering memaksakan pendapat adalah mereka. Kita nggak pernah memaksakan pendapat. Kalian mau terima silakan, kalian nggak mau terima, kalian aman, nggak bakal kita usik, nggak bakal kita ganggu, nggak bakal kita sabotase. Paham ya, Maya? Ya, karena kita memiliki prinsip bahwa urusan menegakkan hukuman itu bukan urusannya rakyat. Itu urusan siapa? Waliul amr. Itu urusan waliul amr. Yang boleh melarang, nggak boleh maulidan, yang mengadakan maulid maka akan dihukum. Itu urusan waliul amr. Kita cuma bisa apa? Dakwah dengan lisan, kita sampaikan hukumnya. Adapun mereka tetap melakukan dan pemimpin waliul amr tidak melarangnya, ya sudah, itu urusan mereka masing-masing. Paham jamaah ya? Ya, maka jangan kemudian dengan dasar itu kemudian kita melakukan kezaliman kepada mereka. Enggak, kita enggak boleh berbuat zalim. Tapi yang lucu, sebagian orang yang membela Maulid Nabi SAW, mereka membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya. Majmu' Fatawa, Iqtida' as-siratil mustaqim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Fata'dhimul maulid wa ittikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas." Mengagungkan hari maulid dan menjadikannya sebagai perayaan itu telah dilakukan oleh sebagian manusia. Wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim. Dan orang bisa jadi orang yang melakukannya mendapatkan pahala yang besar. Wow, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Ini dibawakan oleh beberapa orang. Ini lihat, pentolannya Wahabi. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab disian sapa? Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah dituduh Wahabi. Iya. Padahal kenal sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian kata beliau, li husni qasdihi wa ta'dhimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa diberi pahala? Karena niatnya yang baik, karena pengagungannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seseorang terkadang mendapatkan pahala dari sisi niat, namun tetap perbuatannya kalau salah, ya tetap salah. Contoh, seorang misalnya dia itu melihat ada yang mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia memaki-maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang terjadi di Perancis waktu itu, ada orang yang membuat karikatur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diapakan sama seorang Muslim? Dibunuh. Ya, dibunuh. Padahal tadi kita sampaikan bahwa yang berhak untuk melakukan eksekusi hanya siapa? Waliul amr. Tapi ini langsung gercep membunuh. Apa niatnya dia? Ya Allah a'lam kalau yang kasus di Perancis itu ya. Tapi ini kita bicara secara umum. Ada orang yang membunuh seseorang gara-gara mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Niatnya dia kecintaannya kepada Nabi SAW. Dia nggak rela kekasihnya dimaki, dicaci maki, nggak rela dia. Sehingga itu membuatnya marah demi untuk membela Nabi SAW, maka dibunuhlah orang ini karena kecintaannya kepada Nabi. Taib, pisahkan antara dua hal. Niatnya dia, cintanya dia kepada Nabi yang tulus itu, dapat pahala nggak di sisi Allah? Dapat. Sedangkan perbuatannya yang melakukan pembunuhan padahal dia bukan ulil amri, tetap dikatakan apa? Salah, dikatakan keliru. Tetap dikatakan salah. Maka yang dimaksud Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang memperingati Maulid, bisa jadi dia mendapatkan pahala yang besar karena baiknya niat, karena cintanya, karena ingin mengagungkan Nabi SAW. Ya, maka dia diberi pahala dari sisi niat itu. Ini ada lanjutannya ini di sini, tapi dipotong oleh sebagian orang. Bahkan di dalam kitab itu beliau tegas mengatakan Maulid Nabi bid'ah. La ala bid'atihi. Mana tadi? Dia mendapatkan pahala karena niatnya, bukan karena bid'ahnya. Ya, bukan karena kebid'ahannya. Jadi di sini beliau membagi. Sebentar. Ada yang lain, contohnya apa yang bisa antum sebutkan antara niat dengan perbuatan? Apa contohnya yang lain? Atau dalam perbuatan sehari-hari, nggak mesti yang berkaitan dengan agama. Ada kejadian ini dialami sama teman kita ya. Jadi dia itu pengen bikin seneng bapaknya, surprise ke bapaknya. Ya, dia itu pengen bikin surprise ke bapaknya. Sehingga apa yang dilakukan sama dia? Anaknya itu menghias mobilnya, diwarnai, terus kemudian dicoret-coret, digambar-gambari biar bagus. Niatnya betul-betul untuk menggembirakan bapaknya. Ya, dicoret-coret. Kemudian bapaknya pulang kaget ngelihat mobilnya wis beset kabeh, dicoret-coret ini. Ya kan? Diwarna-warnai, dikasih spidol, dikasih apa. Marah bapaknya. Tapi bapaknya ini marah karena apanya? Perbuatan yang dilakukan sama anaknya ini. Namun bapaknya tidak mengingkari niat dari anaknya ini untuk apa? Untuk membuat senang, membuat gembira bapak. Tapi tetap diperingati. Jangan, nggak gitu caranya bikin senang bapak itu. Iya, ngeluh cara nih bapak. Ini cara nih, pusing bapak jadinya ini. Ya. Maka tidak diingkari niatnya dia untuk menggembirakan bapaknya. Karena kalau itu diingkari juga, anaknya nanti akan tumbuh dengan tidak lagi dia membahagiakan bapaknya. Karena apa? Membahagiakan bapak dilarang sama bapak. Hanya nanti jadi salah paham. Ya, maka berikan pengertian kepada anak tadi bahwa nak, yang dilarang, yang abi marah itu karena perbuatanmu ini, bukan karena niatmu. Karena katanya anaknya sakit, nangis sesegukan.
Padahal aku kan pengennya nyenengin Abi, tapi kok dimarahin sama Abi tuh. Jangan mematikan niatnya dia. Sama juga dengan yang maulidan ini, jangan dimatikan cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sampaikan kepadanya bahwa perbuatanmu yang seperti ini bukan malah mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya justru itu adalah bentuk menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kau memang cinta kepada Nabi, cukupkan dengan ittiba. Ya, cukupkan dengan ittiba, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini banyak. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran yang ada pada peringatan Maulid. Ya, di mana seseorang meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di Maulid itu. Ya, atau yang disebut dengan mahallul qiyam. Kemudian mereka sebarkan cerita-cerita halu. Ya seperti biasa mereka kan gudangnya halu. Diceritakan bahwasanya ada seseorang yang ketika mahallul qiyam dia tidak mau berdiri. Tahu mahallul qiyam nggak? Tahu mahallul qiyam? Coba pura-pura tak? Ya kan? Ya itu ya Nabi salam. Ada orang yang tidak mau berdiri ketika mahallul qiyam, maka apa yang terjadi? Dia lumpuh, nggak bisa bangun. Ya. Kemudian dikatakan bahwa itu gara-gara kau tidak mau berdiri ketika mahallul qiyam. Akhirnya dia berjanji, kalau nanti saya ikut maulid, saya akan berdiri untuk mahallul qiyam. Maka ketika itu dia sembuh. Wong awam diweden-wedeni ngono ya wedi. Baik. Hasan al-Banna. Tahu Hasan al-Banna? Siapa? Ya, muassis Al-Ikhwanil Muslimin. Dia adalah seorang yang tadi gemar memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu disebutkan oleh penerus-penerusnya, seperti yang ditulis oleh Umar Tilmisani, ketuanya Ikhwanul Muslimin setelah Hasan al-Banna, dalam kitabnya Al-Mulham Al-Mauhub. Di situ diceritakan bahwasanya Hasan al-Banna itu ketika memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menyenandungkan syair. Perhatikan bunyi syairnya dan antum timbang. Antum sudah belajar akidah, sudah belajar tauhid, antum timbang dua bait syair ini. Dia mengatakan, hadal habib ma'al ahbab qad hadara wa samahal kulla ma qadjar fi ma qadjara wa madha. Inilah al-habib, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'al ahbab, bersama para pecinta-pecintanya, qad hadara, dia telah hadir bersama para pecintanya. Ini kalimat apa ini? Hukumnya meyakini Nabi hadir. Itu keyakinan yang apa? Kok kufur? Nah, ada nggak keyakinan ini di zaman Nabi? Berarti keyakinan yang baru. Apa berarti? Bid'ah. Sedangkan kalimat kedua ini yang bahaya. Qad samahal kulla fima qad jara wa madha, dan dia mengampuni semua dosa yang lalu dan yang akan datang. Nabi mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Ini kalimat apa? Syirik. Karena yang mengampuni dosa hanya siapa? Allah. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka mereka meyakini, betul-betul meyakini bahwa Nabi itu hadir. Sebagian ngeles, hendak itu cuman majas, kiasan, seakan-akan Nabi hadir. Tapi kalau melihat beberapa ucapan video dari beberapa mereka mengatakan Nabi benar-benar hadir di situ. Iya, tapi yang bisa melihat kehadiran Nabi hanya orang-orang tertentu saja. Ya, hanya orang-orang tertentu saja, yaitu ya tokoh-tokoh mereka. Makanya mereka melihat kehadiran Nabi. Maka antum tahu yang mendelik-mendelik. Ya, itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang awam-awam gak ketok nabinya, nggak kelihatan nabinya. Buju-bujui, iya. Bayar dulu ya, dawir dulu, baru dapat. Ya. Hah? Ya, iya. Kalau datang di mana? Menolak Allah turun. Iya. Nabi
Datangnya kemana kalau berbarengan acara maulidnya? Di sini maulid, di sana maulid, di sana maulid. Nabi datang yang mana? Nabi bisa datang semua. Nggak usah ditanyakan bagaimananya. Nabi bisa. Seperti cahaya matahari bisa menyinari semuanya. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Nggak mungkin. Nggak mungkin kata dia. Alhamdulillah. Ya, Nabi bisa, Allah nggak bisa. Baik, wallahu a'lam. Ini beberapa bantahan terhadap peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya demikian. Kita hanya menyampaikan. Ya, adapun diterima atau tidak, kita nggak punya hak untuk melarang mereka, menyabotase mereka. Nggak, biarkan mereka melakukan hal tersebut dan antum tidak ikut andil di dalamnya. Sudah, cukup itu saja. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada mau ditanyakan, tafadhol. Kamu kalau memakai kacamata syariat semua salah. Itu aslinya itu yang dilakukan itu Allah. Aslinya apa? Aslinya Allah yang melakukan itu ya. Kalau salah antum itu kalau ngaji itu jangan syariat itu, jangan syariat harus hakikat gitu. Nah, cara bantahnya itu gimana? Ada ibu-ibu juga ada bilang ke anak juga ada. Kalau waktu anaknya salah terus gimana sama bapaknya ya. Lah ibu istrinya itu bilang ke bapaknya, jangan dimarah-marahin Pak, anak ini anak yang melakukan ini homo. Nah, anak langsung kaget tuh. Jangan dua lagi ini sama apa ini. Itu akidahnya Asy'ariyah itu. Jadi akidahnya Asy'ariyah mengatakan bahwasanya iya, dalam bab itu Asy'ariyah Qadariyah. Jadi yang melakukan perbuatan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia hanya mengupayakan saja. Ya, makanya mereka mengatakan bahwasanya kalau ada kebakaran, mereka tidak berani mengatakan bahwa api yang membakar rumah itu. Tapi mereka mengatakan bahwa Allah yang membakar rumah itu. Sedangkan api hanya mengupayakan terjadinya kebakaran itu. Itu akidahnya Asy'ariyah. Jadi nggak heran kalau dia mengatakan itu. Baik. Makanya Ahlus Sunnah membagi kehendak betul itu Allah yang mentakdirkan ya. Itu yang mentakdirkan siapa? Allah. Terjadinya kemaksiatan ya, kalau dikatakan itu kan perbuatan Allah, dari sisi Allah yang mentakdirkan, betul. Namun bukan berarti kemudian Allah memaksa hamba-hambanya untuk melakukan itu. Enggak. Allah menyetujui terjadinya kemungkaran itu dengan hikmah. Ada hikmah di balik itu. Kenapa Allah membiarkan atau mentakdirkan terjadinya zina, terjadinya khamr, terjadinya syirik, terjadinya bid'ah? Kalau Allah bisa untuk tidak mentakdirkan, bisa enggak? Bisa. Tapi ternyata Allah takdirkan. Betul, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hikmah di balik itu. Makanya para ulama membagi kehendak Allah ada dua. Iradah itu ada dua. Iradah apa? Syar'iyah dan kauniyah. Iradah syar'iyah adalah segala sesuatu yang Allah cintai. Apapun itu, kalau Allah cintai berarti itu syar'iyah, baik terjadi ataupun tidak terjadi. Sedangkan kauniyah, segala sesuatu yang terjadi, entah itu dicintai ataupun tidak dicintai. Namun terjadinya sesuatu yang tidak dicintai itu bukan Allah berarti setuju dengan hal itu. Namun ada hikmah di balik itu yang Allah capai. Contoh, dokter mengamputasi pasiennya. Perbuatan dokter mengamputasi pasien, melakukan operasi, itu perbuatan baik atau buruk? Dituntut dokter ini perbuatan buruk. Hah? Enggak, perbuatan dokter, pekerjaan dokter ketika ngamputasi pasien, ini pekerjaan baik atau pekerjaan buruk? Aktivitas baik atau aktivitas buruk? Apa bukti baiknya? Dibayar dokternya, jangan. Diapresiasi. Bahkan ketika pasiennya selesai amputasi, ngomong apa ke dokternya? Jazakallah khair dokter, terima kasih. Berarti menunjukkan perbuatan dokter tadi perbuatan baik.
Namun amputasinya secara zatnya itu perbuatan itu adalah sesuatu yang apa? Amputasinya sekarang buruk. Karena gimana nggak buruk jemaah? Drijine wong, kakinya orang kepotong, orang nggak bisa punya kaki lagi. Namun dampak dari itu, dampak dari amputasi tadi baik atau buruk? Baik, yaitu apa? Kesembuhan pasiennya itu. Berarti tujuannya dokter itu apa? Amputasi atau sembuhnya? Sembuhnya. Sedangkan amputasi ini tidak dicintai oleh dokter, tapi mau nggak mau dokter harus melakukan amputasi itu demi tercapainya tujuan tersebut. Paham ya maksudnya ya? Kecuali kalau dokternya memang ada dendam sama pasiennya, baru tujuannya amputasi. Sakit apa wae tetap amputasi kalau gitu. Sakit apa? Sakit perut, amputasi. Soalnya dokternya dendam memang sama pasiennya. Ini enggak. Tujuannya memang kesembuhan. Jadi kalau mau menjawab apa yang disampaikan oleh tadi, benturkan kepada tadi pemahaman salaf. Ya, siapa? Salaf siapa? Sahabat. Apakah para sahabat belajar dengan cara seperti tadi? Dengan cara apa disini? Kalau syariat salah semua. Iya, salah semua kalau syariat. Para sahabat, para tabi'in dari generasi ke generasi belajarnya syariat. Yang Allah turunkan kepada umat ini syariat. Itu mereka membagi-bagi, demikian ada hakikat, syariat, ma'rifat. Ini semua tidak ada pembagian demikian di dalam generasi salaf. Yaitu adalah bid'ah yang diada-adakan, tujuannya adalah untuk memasukkan segala macam bid'ah-bid'ahnya. Dalilnya pakai kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Mereka mengatakan yang dilakukan sama Nabi Khidir dohirnya itu salah, tapi padahal itu benar. Nabi Khidir membunuh anak kecil kan, itu dohirnya salah. Nabi Musa memandang dengan kacamata syariat, yaitu sehingga disalahkan sama Nabi Musa. Padahal salah atau enggak yang dilakukan sama Khidir? Tidak. Apa bantahannya? Khidir juga Nabi. Ente siapa? Khidir dapat wahyu dari Allah. Dia membunuh anak kecil itu karena diberi wahyu oleh Allah bahwa anak ini ketika dewasa, ya wa ammal hulamu fakana abawahu mu'minain fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Anak ini kalau dewasa dia akan menyesatkan kedua orang tuanya kepada kekufuran. Tahu dari mana Khidir? Dari Allah, karena beliau wahyu, beliau dapat wahyu, beliau nabi. Ya, sedangkan orang sekarang membagi, ini yang dilakukan Kiai Fulan ini, meskipun dia dohirnya minum khamr, tapi nggak boleh disalahkan, karena bisa jadi di balik itu ada kebaikan. Antum memandangnya Kiai ini minum khamr dengan kacamata syariat. Iya, bukan dengan kacamata kuda. Kongkon kok nama kacamata kuda. Tapi jangan, saya kira ini wallahu antum tinggal satu ya, terakhir. Puasa kelahiran Nabi. Ya. Kalau umatnya melaksanakan puasa karena kelahirannya, bid'ah, enggak ada yang para sahabat melakukan itu. Ya, kita tidak mendapati para sahabat berpuasa karena sebab hari kelahirannya. Maka dari situ itu khusus hari kelahiran Nabi SAW. Ya, karena seandainya ada puasa di hari yang lain atas dasar hari kelahirannya, pasti yang pertama melakukan adalah para sahabat, para tabi'in. Ya, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya itu baik, maka pasti sudah dicontohkan oleh para sahabat. Dan juga nggak ada ini ya, di dalam agama kita itu nggak ada sesuatu yang spesial dari hari kelahiran kita, peringatannya maksudnya ya. Tapi ketika hari kelahirannya, iya ada syariat-syariat seperti akikah dan yang lainnya. Kemudian memotong rambut, kemudian bersedekah dengan timbangan rambut itu ada. Tapi peringatan hari kelahiran dari tahun ke tahun nggak ada syariatnya. Nggak boleh memperingati. Justru itu tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Nggak perlu. Enggak Ustadz, saya peringati hari lahir saya, tapi yang kalender hijriahnya bodoh wae. Dikira memperingati ulang tahun pakai hijriah dikira lebih islami gitu. Enggak, bodoh wae. Tidak ada syariatnya memperingati hari kelahiran kecuali hari lahir Nabi, ya dengan berpuasa di hari Senin.
Itu menunjukkan bahwa Maulid Nabi itu bukan hari besar, bukan hari raya. Makanya disyariatkan apa? Puasa. Betul nggak? Seandainya itu hari raya, maka dilarang untuk berpuasa. Itu isyarat bahwasanya hari kelahiran Nabi bukan hari raya. Seandainya itu hari Id, maka tentu nggak boleh puasa, bukan malah disuruh puasa. Baik, wallahu a'lam. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.